Konsorsium Kebaikan Indonesia melanjutkan misi kemanusiaan dengan membagikan ratusan paket berisi bantuan pangan dan paket musim dingin di kamp pengungsian warga Palestina di tepi barat yang berada di Provinsi Barka, Yordania. Dan berikut laporan reporter TV One Firda Jumardi. Konsorsium Kebaikan Indonesia melanjutkan misi kemanusiaan dengan membagikan ratusan paket berisi bantuan pangan dan paket musim dingin. Para pengungsi antre dengan tertib untuk menerima bantuan yang disalurkan di Markas Islamic Charity Center Society. Ada sekitar 200 paket bantuan bahan makanan dan 400 paket makanan siap saji yang dibagikan di lokasi ini. Setelahnya, para relawan bergerak membagikan bantuan kemanusiaan ke lokasi lainnya di tepi barat. Salah satunya ke tenda darurat yang dihuni para pengungsi. Di tenda sederhana inilah, sepasang suami istri dan 7 anak-anak mereka tinggal. Mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Saat ini kita sudah berada di dalam tenda pengungsian, begitulah kondisinya. Hanya beralaskan karpet tipis seperti ini. Kemudian juga terlihat beberapa kasur yang memang ditempati tidur oleh keluarga di sini. Atap dari tenda ini juga hanyalah kardus, dan menurut informasi juga ketika hujan datang, air ini bisa menggenangi kamp pengungsian ini. Kehidupan warga Palestina yang memprihatinkan di tanahnya sendiri menjadi perhatian warga dunia, termasuk Indonesia. Apalagi setelah agresi Israel di Gaza yang terjadi pada Oktober 2023 lalu. Lokasi pengungsi dari Palestina yang berada di tenda-tenda yang sama sekali tidak layak, kumuh, dan tentu sangat miskin. Nah, karena itu Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah organisasi besar tenda umat Islam Indonesia ini menyerukan, menegaskan bahwa khodimul ummah itu menjadi penting, yaitu melayani umat, termasuk melayani dalam rangka menaikkan derajat kemanusiaan. Dan waktunya kita berlomba untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin, meskipun kita sedang menghadapi musibah. Di hari pertama penyaluran bantuan, relawan melakukannya di 3 titik kamp pengungsian di tepi barat. Dari Barko, Yordania, Firda Jumardi, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan pangan dan paket musim dingin di kamp pengungsian warga Palestina, kita sudah terhubung dengan rekan Firda Jumardi dari Amman, Yordania. Firda, selamat malam waktu Jakarta, silakan dengan informasinya. Ya, selamat petang Keisha, waktu Jordania. Memang sejak hari pertama kemarin, relawan Indonesia, Konsorsium Kebaikan Indonesia ini telah melakukan misi kemanusiaan dengan membagikan hadiah kepada warga Palestina yang ada di kamp pengungsian, baik di tepi barat yang ada di Provinsi Barko dan juga di kamp pengungsian yang ada di Amman, yaitu kamp Jabal Nasi. Di hari pertama, para relawan ini kemudian membagikan ke daerah tepi barat. Di markas ICCS pertama, mereka membagikan paket pangan begitu untuk kebutuhan pangan ataupun logistik, kemudian juga memberikan paket hadiah berupa persiapan untuk musim dingin. Karena memang di Jordania saat ini sedang memasuki musim dingin. Ada selimut, ada kemudian sendal ketika saya memperhatikannya pemirsa, dan ketika selesai di markas ICCS ini, memang dari laporan warga lokal ada beberapa pengungsi yang bisa dikatakan tidak mampu atau tidak layak hidup di daerah tersebut. Ada 2 rumah yang dikunjungi atau 2 camp yang dikunjungi. Camp pertama ketika kami masuk memang mereka bercerita bahwa di camp tersebut ketika hujan mereka merasakan kedinginan, ada banjir juga naik, dan mereka hanya bisa mengeluarkan air tersebut secara perlahan, dan keluarga tersebut saat ini sudah kehilangan kepala keluarga. Kemudian ketika kami bergeser ke kamp pengungsian yang tidak kalah mirisnya, masih di daerah tepi barat, kami masih di daerah kamp pengungsian tepi barat, pemirsa, maksud saya di situ lebih memprihatinkan. Setidaknya ada 20 tenda pengungsian. Kami sempat kemudian masuk ke salah satu tenda pengungsi di mana tenda tersebut menjadi keluarga terbesar di situ. Ada 2 orang suami istri, kemudian juga 5 anak. Ketika kami masuk,
yang bisa saya lihat adalah mereka hidup sangat terbatas, dan ketika bantuan datang dari relawan Konsorsium Kebaikan Indonesia yang terdiri dari 6 lembaga, Relawan Nusantara, kemudian juga Masjid Nusantara, Rumah Wakaf, Rumah Zakat, Sharing Happiness, dan juga Better Youth, mereka menyambut dengan hangat. Ketika saya masuk ke sana, saya sangat tidak bisa menggambarkan bagaimana keseharian mereka saat ini. Untuk khusus di daerah camp pengungsian tepi barat tersebut. Lalu pada sore harinya lagi pemirsa, kami kemudian membagikan hot meal kepada anak-anak pengungsian masih di camp tepi barat tersebut. Mereka kemudian bernyanyi bersama dengan relawan-relawan Indonesia. Kesenangan, kebahagiaan mungkin memang terlihat saat itu, tapi kita tahu bersama hingga saat ini kebahagiaan mereka itu masih sangat jauh untuk dilihat kenyataannya. Pada hari kedua pemirsa, hari ini untuk pembagian paket hadiah untuk warga Palestina di Yordania, kami bergeser ke kamp pengungsian Jabal Nasi. Di kamp pengungsian Jabal Nasi ini ada 50.000 jiwa di sini pemirsa. Pembagian paket pangan juga dilakukan. Ada ratusan warga pengungsi yang mengantri, ibu-ibu terlihat mengantri kemudian menggandeng seluruh paket yang diberikan. Kemudian juga ini anak-anak dengan penuh harap melihat ibunya membawa sekotak hadiah berisi bantuan musim dingin agar di saat musim dingin ini mereka tetap hangat. Setelah itu juga ada yang menarik di mana Konsorsium Kebaikan Indonesia ini melakukan aktivasi kepada salah satu klinik yang ada di camp Jabal Nasi. Aktivasi klinik dilakukan dengan cara memberikan bantuan obat-obatan, kemudian juga bantuan alat medis, di mana untuk pasokan bantuan tersebut bisa bertahan selama 2 bulan. Ketika bantuan obat-obatan ini habis, nantinya Konsorsium Kebaikan Indonesia ini akan melakukan penyotokan kembali. Ada 50.000 jiwa di dalam camp Jabal Nasi, namun hanya ada 4 klinik, di mana bahkan satu klinik ini yang baru saja diaktifasi pagi tadi, ini baru berfungsi pemirsa, karena ketika para pengungsi Palestina ini datang ke klinik tersebut, banyak sekali obat yang tidak tersedia, sehingga ketika mereka datang untuk mengeluhkan penyakit mereka tidak dapat diobati karena memang obat-obatan mereka tidak tersedia. Hari ini memang usailah pembagian paket hadiah untuk warga Palestina di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Kami berharap bahwa bantuan ini tidak hanya untuk hari ini saja, namun secara berkelanjutan, karena kita tahu bersama sejak 1948 ketika agresi Israel ke Palestina, mereka harus melarikan diri dari tanah mereka sendiri ke kota Yordania, salah satunya yang menjadi kota aman Yordania, maksud saya pemirsa, yang menjadi yang menerima pengungsi terbanyak di kawasan Indonesia Timur. Demikian Keisha, kembali ke Anda di Jakarta. Ya baik, terima kasih Firda Jumarti atas informasinya langsung dari Aman Yordania. Selamat kembali bertugas.